Ketujuh justru bahasa Arab itu. Dengar penjelasan Bang Nursena itu jelas. Suruh sini Bang Nursena, nggak usah kau bawa namanya, orangnya suruh sini aja. Hadapkan Bang Nursena sama saya. Kalau kamu mau tahu itu siapa pembual Kristen? Nggak punya ilmu apa-apa. Lengkap di situ jelas. Nggak ada arti. Saya udah baca berulang-ulang. Itu kan penjelasan dari sisi Kristen. Saya nggak ada sedikit pun kagum dengan Bang Nursena. Kenapa nggak Anda dengar penjelasan Dr. Menachem? Dr. Menachem Ali. Kenapa enggak? Bukan cuma Omdo kayak kalian. Coba pertanyaan saya tanya sama Bambang Nursena sekarang. Tanya Bambang Nursena sekarang, di abad keberapa Kristen masuk ke Arab Saudi? Coba tanya. Dengarin penjelasannya lengkap di situ, semua buka YouTube-nya. Di mana titiknya? Dengarin jenis apa yang masuk? Parah. Kristen jenis apa yang masuk? Aliran apa? Koliridianisme kah? Atau Trinitas? Coba. Agama kemarin sore. Anda tahu Koliridianisme? Coba jawab dulu. Koliridianisme Anda tahu? Dia bilang kemarin sore dia nggak tahu kalau Pak Dokter, dia nggak tahu kalau Kristen masuk Indonesia itu terjemahan LAI di tahun terakhir ini pakai kata Allah. Sudah itu dia nggak tahu kalau di abad ke-16 baru ada Legdecker. Jadi dia ini sebenarnya nol, tapi itu. Jadi sebenarnya nol, tapi sok tahu itu. Lata dan Uja disebut juga Allah. Aduh, kemana-mana. Gak punya ilmu. Jadi kalau nggak punya ilmu itu jangan bikin malu lah. Kalau kamu itu punya ilmu, nggak usah bawa siapa-siapa. Ini lo literaturnya. Ini lo datanya, tunjuk nih, ini lo tulisan ilah, ini lo tulisan Allah, baru kita bisa nerima akademismu. Lah kamu bedain tulisan ilah dengan Allah nggak bisa kok, sok-sokan. Aduh, Kevin, kayak gini kok nggak punah perpuluhan ya kan? Saya kasih tahu Kevin. Sok mengklaim baru datang kemarin sore. Saya kasih tahu, bahasa Arab itu baru ada pada Kristen Koptik di abad ke-7. Abad ke-3 itu orang Kristen Koptik pakai bahasa Koptik. Bahasa Egypt juga satu rumpun dengan bahasa Arab, bro. Bahasa Arabik, dan bahasa dengar dulu makanya kamu jangan terlalu berpatokan satu bahasa. Walaupun loh, sekarang pertanyaan saya, Ibrani, Aramik, semua menggunakan kata Allah. Kenapa Ibrani sama dengan Arab? Yang sama dengan Arab itu Aram. Bahasa Aram, bukti Anda tidak pinter. Bahasa Ibrani tidak sama dengan bahasa Arab, yang sama bahasa Arab. Walaupun sama-sama Bani Semit dengan bahasa Arab, Aramik, rumpun Semitik. Gini, Pak Dokter, sok-sokan kayak gitu, coba ditunjukin dia tahu bisa nggak baca itu, sok-sokan mau jelasin itu, host, tunjukin bukakan kamera host atau Pak Malopo. Jangan-jangan dia ini satu huruf pun nggak bisa. Elohim, Eloah, ngomong kayak gitu. Jangan-jangan nggak bisa bacanya. Yang tulisan Eloah itu yang mana nggak tahu. Huruf Arab. Tunjukkan huruf Ibrani, tunjukkan huruf Arab. Betapa berbedanya. Saya megang Bahlul ini berbicara literaturnya nih, cuman saya nggak bisa tunjukin ke kalian. Saya megang literaturnya panjang. Sekarang saya katakan ayat yang mana yang Anda katakan itu ya pokoknya yang atau 14 saja yang ada tulisan ilah dengan Allahnya jelas di sana. Dibesarin, dia bisa bedain nggak dia tuh? Dan saya mengundurkan diri berapa sih? Sebentar. Dan saya udah berkali-kali mendengar. Walaupun saya turun dulu sebentar ya, saya ada urusan sedikit. Mau ngajar di atas saja nggak apa-apa loh Pak Dokter. Gak usah turun lah Pak Dokter. Gitu aja, apa tekan mute aja ya? Iya tekan mute aja. Jadi gini loh Kevin, boleh kita itu bukan anti kritik atau bukan berarti kita itu berdiskusi dikasih tahu wawasan itu bukan nggak mau. Tetapi kalau orang itu lebih dari kita keilmuannya, nggak masalah gitu. Dengan catatan begini, pada saat saya tahu apa yang saya baca, kita bicarakan huruf Arab, kita tahu bahasa Arab, apa tulisan Arab, terus kita dikasih tahu tentang tajwidnya, contoh gitu ya, nggak masalah. Tapi orang yang mengkoreksi kita itu sama sekali tidak tahu huruf Arab, bedakan ilah dengan Allah aja nggak bisa.
Terus bagaimana kamu mengatakan kamu lebih dari saya gitu loh? Terus ilmu apa yang kamu pakai sebagai parameter kamu lebih tahu daripada saya membedakan ilah dengan Allah, dengan pemaknaannya, dengan pemakaiannya? Gitu. Saya memakai bukti. Mana buktinya? Mana buktinya? Kitab Arab. Mana buktinya? Besarin host. Besarin biar nunjukkan dia buktinya host. Abad ketiga sudah menggunakan buktinya mana? Buktinya mana? Arab abad ketiga sudah menggunakan kata kamu Arab. baca itu di Arab itu di abad ketiga pakai kata ilah atau Allah. Kamu aja nggak bisa bedain ilah dengan Allah. Longor. Terjemahannya menggunakan kata Allah, penulisannya saya kurang paham. Ada penulisan nggak tahu kan? Karena terjemahan kamu gabrol. Jadi jangan mengklaim yang sesuatu yang Saya klaim bahwasanya Kristen itu nyolong kata Allah dari Al-Quran. Kamu nggak terima? Ya, Nggak terima, tunjukin datanya. Tunjukkan datanya penyangga kamu. Karena Kristen dulu memakai kata Allah. Tunjukkan datanya penyangga kamu di abad ketiga sudah pakai kata Allah. Buktinya Alkitab Arab. Mana? Bible berbahasa Arab, Longor. Bible berbahasa Arab itu di abad ke-9 pakai kata Allah. Abad ketiga mereka udah pakai. Abad ketiga itu pakai kata ilah. Bible diterjemahkan dari bahasa Yunani ke bahasa Arab itu di abad ke-9, Longor. Kamu yang nggak ngerti. Kamu yang nggak tahu. Kamu cari kemanapun terjemahan bahasa Arab dari Bible bahasa Yunani itu di abad ke-9 namanya Alkitab Muqaddas. Catat sejarah kamu. Bukan catat sejarah, kamu tunjukkan kalau di abad ketiga sudah ada Bible bahasa Arab. Maryam juga disebut saudaranya Harun. Tunjukkan sama kamu Bible bahasa Arab di abad ketiga. Tunjukkan sama kamu. Nabi Isa disebut lahir di bawah pohon. Tunjukkan sama kamu Bible bahasa Arab di abad ketiga pakai kata Allah. Udah kamu nggak usah kemana-mana, Longor. Catat sejarah kalian. Sudah kamu nggak usah kemana-mana. Kamu mengatakan Bible di abad ketiga sudah pakai kata Allah dari orang Kristen di Arab. Tunjukkan datanya. Bolak-balikan fakta. Bukan bolak-balikan fakta. Kamu yang membawa narasi di abad ketiga Kristen Arab sudah pakai kata Allah, Biblenya pakai kata. Sedangkan terjemahan Arab dari Bible bahasa Yunani di abad ke-9 itu kan Longor namanya. Longor kamu nggak tahu apa-apa kalau kayak gitu. Kamu yang nggak tahu apa-apa. Kamu buktikan pernyataan kamu buktikan. Kamu buktikan pernyataan kamu. Kamu dikasih tahu ngeyel, susah orangnya kamu. Saya mau dikasih tahu kalau orang itu punya ilmu. Nah ini bedain ilah dengan Allah juga bisa. Kamu tahu nggak huruf Arab? Dengerin penjelasan Bambang Nursena, di situ lengkap datanya. Dengerin. Kenapa Bambang Nursena nggak dibawa sini sekalian? Di YouTube-nya dengerin. Kenapa Bambang Nursena nggak dibawa ke sini sekalian? Kok kamu dengerin Bambang Nursena? Dengerin Bambang Nursena. Kenapa kamu nggak yang ngomong? Kenapa Bambang Nursena yang kamu bawa-bawa? Gitu. Lengkap dengan data dan fakta. Longor. Jadi inilah bukti bahwasanya Oten ini memang botol. Otennya botol kayak gini. Bawa narasi, sudah itu kamu tonton Bambang Nursena, jelasin ini. Emang Nursena itu siapa? Pakar Kamu aja bedain ilah dengan Allah nggak bisa. Mau ngajarin. Jadi siapa kamu? Siapa Nursena menjelaskan Islam, menjelaskan ini nggak masuk. Kamu otakmu nggak ada. Sekarang buktikan sama kamu atas pernyataan kamu bahwasanya Kristen di abad ketiga di Arab sana sudah pakai kata Allah. Tunjukkan sama kamu. Bambang Nursena sudah menjelaskan. Sudah kamu tunjukkan sekarang buktinya di abad ketiga Kristen Arab memakai kata Allah. Saya nggak bisa buktikan, saya nggak bisa ada. Nggak bisa buktikan ya, saya. Nggak bisa buktikan ya. Berarti kamu gabrol.
Berarti kamu gabrol. Gimana saya mau ngasih tahu kamu? Gimana semua? Berarti gabrol kamu. Bro lah. Udah kita Gabrol. ambil dari punya orang lain, punya Yahudi. Sekarang sama Islam mau ngambil nyolong-nyolong. Agama tuh kalau yang namanya agama harus benar-benar kuat pondasinya. Dari mana Baru kemarin sore sok mengklaim agama baru ini kemarin. Nangis dia, nangis dia, longor. Nangis dia. nangis. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Demo berjilid-jilid. Kalau di Al-Quran itu jelas ya Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di situ ada Allah. Ya kan? Di situ ada ilah. Siapa Allah? Apa itu ilah? Allah itu adalah nama sesembahan umat Islam. Ilah itu adalah Tuhan. Dia Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi jelas, hanya di Al-Quran lah tertaut kata Allah yang pertama kali ada dalam satu kitab. Dan tidak ada satupun literatur sebelum datangnya Al-Quran ada kata Allah di dalam kitab manapun. Jadi saya katakan Arab, Kristen Arab itu memakai kata ilah di abad ketiga. Di abad kelima memakai kata ilah. Di abad ke-6, abad ke-7 Al-Quran datang. Baru Kristen Arab menerjemahkan kitab Yunani, Bible Yunani, diterjemahkan dalam Alkitab Muqaddas memakai kata Allah. Saya katakan Kristen itu nyolong dari Al-Quran karena Alkitab Muqaddas muncul di abad ke-9 setelah datangnya Al-Quran. Jadi kalau kamu tidak terima, undang Bambang Nursena. Kalau kamu nggak terima, tanyakan, "Woi Bang Erwin, dan orang-orang Islam itu menuduh kita nyolong kata Allah." Biar kami dituntut, ya kan? Kita buktikan. Kita buktikan bahwasanya Kristen itu nyolong kata Allah dari Al-Quran. Gak terima kamu? Gak terima? Buktikan. Ayo. Kepanasan kan kamu kan? Jadi Bang Erwin, silakan. ini ada pertanyaan nih. Ini maksudnya gimana sih? Coba tolong jelasin dong gitu nih. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Apa tuh? Ada pendaftaran janda rupanya. Itu zaman Yesus itu. Coba dibacain dong kayak Al-Quran pakai kuro, coba silakan. Itu di mana itu Bang? Datanya Bang biar kita untuk semuanya biar tahu Bang. 1 Korintus. Sebentar Bang ya. 5:11 ya. Kita ini untuk wawasan Bang ya, untuk edukasi. Ini internasional, ini bertaraf internasional. Ini yang ketawa-ketawa di bawah diblokir aja ya. Itu yang 1 Korintus berapa tadi Bang? Kenapa? 1 Korintus berapa? 1 Korintus 5:11. 5:11. 1 Korintus 5 nomor 11 ya. Iya. Nomor 5:11. Bukan Bang, salah Bang. 1 Timotius 5:11. Ini jangan pura-pura nggak tahu apalah Bang, salah lah Bang. Pura-pura salah. Kita harus tahu Bang. Sebelum itu kita harus judulnya kita baca dulu Bang. Judulnya itu mengenai janda loh Bang. Judulnya aja mengenai janda loh Bang. Iya. Ntar disangkain ini lagi ya, disangka kita disangka comot-comot Bang. Mengenai janda. Mengenai janda. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Emang ada KW-nya Bang? Ada yang kawin cerai itu. Hormatilah janda
Janda yang benar-benar janda, hormatilah janda. Janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah, kepada Theos. Ini gimana ini? Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Ini yang benar-benar janda dan yang janda apa bedanya gitu loh maksud saya. Coba. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Theos. Ya. Ini gimana nih, tolong jelasin dong nih. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Ini gimana? Itu Kevin, jelasin kepada Kevin. Ayo, Gimana coba. nasib janda itu, Kevin? Ini yang benar-benar janda sama yang janda apa bedanya nih? Janda-janda yang benar janda gitu loh maksudnya. Gak usah loncat. Jadi Kristen Arab itu sudah menggunakan kata Allah jauh sebelum Muslim ada. Lu bisa buktiin dari tadi. Ternyata nggak tahu, nggak pernah baca ternyata.